Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ini tema ini nggak boleh dilewatkan, harus disimak benar-benar ya. Karena kita akan membahas tentang adab suami istri dalam pernikahan. Biasanya adab itu terjaga awal-awal aja nikah, bener Bu. Habis itu udah 5 tahun, 6 tahun mulai kagak ada adab. Masya Allah ya. Dan langsung aja kita akan sikapi tema kita yang ketiga. Adab suami istri dalam pernikahan bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustaz Adi MM. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut. Subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan. Wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Semuanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alimil ulama, para guru-guru tercinta, wabil khusus Bang Ali yang sangat ganteng sekali pagi hari ini, luar biasa ganteng sekali Bu ya Bang Ali hari ini. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia baik yang di rumah maupun yang ada di masjid ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah berkahi rizkinya. Amin. Allah kabulkan semua cita-citanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bang Ali yang saya hormati, berbicara rumah tangga ini Masya Allah Bang Ali. Sebetulnya saya malu Bang Ali ini. Kenapa malu saya? Di depan saya senior semua ini. Masya Allah. Beliau-beliau ini sudah lebih lama berumah tangganya daripada saya. Otomatis lebih paham bagaimana cara berumah tangga. Namun selepas dari itu semua saya di sini mencoba untuk berbagi sedikit ilmu yang saya pelajari waktu dulu di pesantren. Jadi berkaitan dengan adab suami istri dalam pernikahan, tidak ada lagi contoh yang paling sempurna kecuali contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak Bu? Betul. Nggak ada lagi Pak contoh rumah tangga yang sempurna kecuali rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah lakukan, ucapkan dan amalkan semuanya atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam rumah tangga Bu. Mohon maaf, berbicara masalah aib rumah tangga saya ada cerita Bu. Mau dengerin cerita ini? Siap dengerin? Gak akan ngantuk? 2 jam loh ceritanya. Oh siap, saya yang capek Bang Ali. Oke. Ini ceritanya singkat Bu, Ibu Bapak di sini semua. Mohon maaf. Ceritanya Siti Aisyah itu bikin teh manis untuk Rasulullah.
Tapi ketika dibikin, yang dimasukkan ke gelas itu bukan gula, Bu. Tapi apa? Garam. Coba bayangin. Rasul pulang ke rumah capek dan sebagainya. Ketika Rasulullah minum air itu. Apakah Rasul malah? Apakah Rasul naik darah? Tidak. Rasulullah dengan senyum bilang seperti ini kurang lebih. Duhai Aisyah, hari ini aku sangat menikmati minuman ini. Biasanya kita berbagi minuman, Bang Ali. Mohon maaf, kali ini aku akan habiskan air minum ini. Bayangkan Bang Ali. Saking luar biasanya Rasulullah menutupi aib istrinya sendiri di depan istrinya. Itulah Rasulullah. Siti Aisyah kan aneh, biasanya kan berbagi. Kenapa hari ini kok enggak berbagi Bang Ali gitu? Direbutlah air itu oleh Siti Aisyah. Diminumlah air itu. Dan di situ Siti Aisyah baru menyadari kesalahannya. Ternyata yang dimasukkan adalah garam Bang Ali, bukan gula. Lalu apa yang Siti Aisyah lakukan? Bersimpuh di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ternyata yang aku masukkan itu bukan gula tapi garam. Tapi akhlakmu sangat mulia ya Rasulullah. Kau tidak memarahiku. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa Aisyah. Kebaikanmu lebih banyak kepadaku daripada kesalahanmu yang ini. Coba ibu bayangkan. Ibu pulang ke rumah nih. Sebelumnya pulang kerja. Ibu ngasih kopi yang dimasukin itu garam. Diminum sama bapak. Kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana? Pas diminum. Wah, kamu mau racun saya? Masya Allah. Berbeda dengan kita, Masya Allah. Itulah Rasulullah. Pandai menutup aib istrinya sendiri. Bahkan kata, diriwayatkan dari Ibu Qatadah, riwayat hadis Ahmad. Ketika kita, naudzubillahi min dzalik, membuka aib pasangan kita Bang Ali. Maka di akhirat, dia akan diikat oleh ular yang sangat besar. Nah ini Bang Ali mohon maaf. Kita sekarang kan zaman milenial ya. Zaman milenial. Semua serba di HP, betul? Status, betul enggak? Kalau zaman dulu ketika suami sakit itu diurus sama istrinya sampai sembuh. Kalau zaman sekarang suami sakit dipoto. Bang Ali. Di-share ke tetangga. Mohon doanya. Suami saya muntaber. Masya Allah. Bukannya dia doain malah di-share ke tetangga. Masya Allah. Zaman dulu waktu bangun tidur, mohon maaf ibu-ibu semua. Bangun tidur biasanya kita ngapain? Baca doa, betul tidak? Kalau sekarang bangun tidur kita ngapain? Langsung kita ke HP kan Bang Ali? Langsung bangun jam 3 pagi. Update status Bang Ali. Alhamdulillah bisa bangun di sepertiga malam OTW tahajud. OTW tahajud. Masya Allah OTW tahajud. Di komen Bang Ali sama teman tetangganya. Bu yang benar ibu lagi tahajud, dia saya lagi ruku. Masya Allah lagi ruku dia. Masya Allah. Nih artinya apa? Bahwa yang kita upload itu jangan sembarangan. Apalagi aib rumah tangga. Mohon maaf ya. Jangan sembarang di-upload. Bahkan dalam agama Islam diajarkan. Jangankan orang lain. Mertua sendiri pun. Jangan sampai tahu aib rumah tangga kita. Bagaimana solusinya? Solusinya tiada lain adalah harus saling memahami tugas di antara kita masing-masing. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga berlakulah bijak kepada istri-istri Bapak. Begitu juga ibu sebagai ibu rumah tangga berlakulah bijak terhadap suami. Karena kata Nabi, tidak ada lagi perhiasan yang paling indah di dunia ini kecuali istri salihah. Apa cirinya? Yang pertama, inna dzarta ilaiha sarratka. Istri salihah itu kalau dipandang nyenengin suami. Pak, nyenengin enggak ini ibu kalau dipandang? Nyenengin. Kalau awal bulan nyenengin gitu ya. Masya Allah. Yang kedua, wa in amartaha ata'atska, ketika diperintah taat selama bukan maksiat kepada Allah.
Dan yang ketiga, wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Ketika suami enggak ada, dia pandai menjaga harta suami. Nah, di sini banyak yang enggak kuat, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Ibu nyuci. Nemu tuh yang warna biru. Kira-kira dikasih enggak ke suami? Kira-kira dikasih enggak? Ibu lagi nyuci, kata suami, "Ma, lihat uang enggak di celana?" Gua tahu. Masya Allah. Ingat, istri yang salihah adalah istri yang pandai menjaga diri dan harta suami. Nah, baru kalau sudah saling menghormati seperti ini, akan timbullah adab yang sangat luar biasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pulang kerja dielapin tuh, Bu. Apanya tuh, pipinya sama siapa? Siti Aisyah. Bapak gitu nggak? Anduk bahasa nih, anduknya, Masya Allah. Ya, jadi hati-hati, ibu-ibu apa semua, kita sama-sama jaga rumah tangga kita. Bagaimana kalau misalkan sudah sama-sama tidak cocok, gitu Bang Ali ya, sekarang lagi tinggi nih. Bagaimana? Islam memang membolehkan, tetapi selama ada cara lain untuk mediasi, kenapa tidak kita lakukan? Di antaranya adalah kita sama-sama introspeksi diri. Manusia itu gak ada yang sempurna, betul gak Bang? Gak ada yang sempurna. Kalau kita mencintai kesempurnaan, kita mencintai kelebihannya, pasti itu di pikiran kita itu kayak gimana kembali? Suami saya tuh begini, begini, kalau lebihnya. Kalau kurangnya? Nah ini, jadi belajarlah mencintai kekurangan pasangan kita. Gak ada Bu yang sempurna di dunia ini. Ya dulu kita cantik, sekarang pewat, Masya Allah. Dulu kan kalau pakai bedak enak, set dulu itu Bang Ali, kalau sekarang bergelombang begitu. Masya Allah. Cintai kekurangannya. Begitu juga suami ibu, dulu ganteng, rebutan tetangga kan. Oh Masya Allah, sekarang bagaimana? Sama gitu ya, cintai kekurangannya. Maka insya Allah tidak akan terjadi lagi yang namanya perceraian. Karena kita bijak dalam menerima kekurangan pasangan kita. Jadi hadirin wahdirin rahimakumullah, adab suami kepada istri, istri kepada suami diantaranya adalah yang pertama, kita sama-sama harus tahu kewajiban sebagai suami dan istri. Singkat saja, suami menjadi pemimpin, maka bertanggung jawablah sebagai suami. Dan ibu sebagai yang dipimpin, maka bertanggung jawablah sebagai makmumnya suami. Anak-anak adalah buah hati kita yang harus kita jaga. Jangan sampai menjadi korban karena percayaan kedua orang tuanya. Banyak yang broken home Bang Ali, kenapa? Karena korban dari kedua orang tuanya yang berpisah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga rumah tangga kita. Biar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Caranya bagaimana? Tirulah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq lakum bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Adi MM. Masya Allah ya. Semoga keluarga kita terus terjaga dan terus saja menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, barokah keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah saat lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.